Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janji Armanda Fabian, NIM 210 10 205, Prodi Ilkom kelas C. Saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem terdistribusi, mata kuliah pemrosesan data dan terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi yaitu sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Dengan menjalankan sistem terdistribusi, komputer dapat melakukan koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya, hardware, software, dan data. Contoh sistem terdistribusi yaitu sistem telepon atau ISDN, PSTN, manajemen jaringan, administrasi sumber jaringan, network file system atau NFS, arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan, WWW atau arsitektur client server yang diterapkan di atas infrastruktur internet, shared result melalui URL. Keuntungan sistem terdistribusi yaitu performance, distribution, reliability, fault tolerance, incremental growth sharing, data atau resource. Kelemahan pada sistem terdistribusi. Kelemahan pada sistem terdistribusi yaitu kesulitan dalam membangun perangkat lunak, bahasa pemrograman, sistem pemrosesan, dan lain-lain. Masalah jaringan, merancang dan mengimplementasikan sistem, masalah keamanan, berbagai data atau sumber daya berkaitan dengan keamanan data, dan lain-lain. Karakteristik sistem terdistribusi. Hal yang diperhatikan dalam membangun sistem terdistribusi: transparansi atau kejelasan, communication atau komunikasi, performance dan scalability atau kinerja dan ruang lingkup, heterogeneity, keanekaragaman. Selanjutnya openness atau kebutuhan, reliability dan fault toleransi atau kehandalan, kehandalan dan toleransi kegagalan, security atau keamanan. Model dalam sistem terdistribusi, model arsitektur atau architectural models, model interaksi atau interaction model, model kegagalan atau failure model, architectural model, cara kerja antar komponen sistem dan bagaimana komponen tersebut berada pada sistem terdistribusi. Pertama yaitu client server model. Model client server biasanya berbasis protokol request atau reply. Contoh implementasi RPC atau remote producer calling, dan RMI, remote method invocation. Klien mengirimkan request berupa pesan server untuk mengakses suatu service. Server menerima pesan tersebut dan mengeksekusi request klien dan mereply hasil ke klien. Proxy server menyediakan hasil copy atau replika dari result yang diatur oleh server lain, dipakai untuk menyimpan hasil copy web result. Ketika klien melakukan request ke server, proxy server diperiksa apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server. Diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersama oleh beberapa klien. Tujuannya adalah meningkatkan performance dan availability dengan mencegah frekuensi akses ke server.
Per proses, semua proses atau objek mempunyai perannya sama. Proses berinteraksi tanpa adanya perbedaan antara klien dan server. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan merupakan model yang paling general dan fleksibel. Manfaat sistem terdistribusi. Data sharing mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses data yang sama. Device sharing mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses perangkat keras yang sama. Communication memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Multi-user computing menerapkan banyak user yang dapat login pada saat bersamaan untuk mengakses sistem. Flexibility membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara yang efektif, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan, memungkinkan beberapa bagian atau lokal mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.